Di Kompas Siang, Saudara, buntut dari peretasan Sistem Pusat Data Nasional, Komisi 1 DPR memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara Kamis kemarin. BSSN menyebut persoalan utama dari serangan ini adalah karena tidak adanya backup data. BSSN mengungkap hanya 2% data di Pusat Data Nasional, sementara yang di backup oleh Kemenkominfo. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian buka suara terkait server Pusat Data Nasional sementara PDNS Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengalami serangan siber ransomware sehingga mengganggu layanan publik di berbagai instansi. Hinsa mengungkap, persoalan utama dari serangan ini adalah karena tidak adanya backup data. Menurut Hinsa, hanya 2% data di PDNS yang di backup oleh Kemenkominfo. Mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu di masing-masing instansi kan ada di Batam. Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya seharusnya kan itu DRC, Bu. DRC artinya data yang ada di Surabaya seharusnya itu harus ada di persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya nih, analognya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset. Berapa persen yang terbackup di Batam? Hanya 2% dari hanya 2% ya, itu dari data yang ada di Surabaya, PDNS yang 2. dikunci oleh ransomware di Surabaya. Betul. Hanya 2%. Ya. BSSN bahkan menyebut pada tahun 2023 pihaknya sudah pernah mengeluarkan prediksi kemungkinan serangan siber ransomware akan terjadi pada 2024. Prediksi ini sudah disampaikan ke kementerian dan lembaga agar diantisipasi. Sebenarnya kita sudah membuat prediksi untuk semua. Dalam hal ini kalau Intel ada KIR Intel di tahun 2024, maka kita juga buat KIR Intel atau prediksi di apa yang akan terjadi di tahun 2024 dari sisi serangan siber. Di antaranya adalah ransomware yang kejadian saat ini. Kemudian yang lain ada web defacement, ada ITO attack. Web defacement ini lebih banyak kaitannya nanti digunakan dalam rangka judi online. Ini sudah kita prediksi. Kemudian distributed denial of service, kemudian cyber threat base, dan advanced persistent threat. Itulah gambaran prediksi kemungkinan serangan-serangan siber yang akan terjadi di 2024 ini, dan untuk mengantisipasi itu kita sampaikan ke semua lembaga untuk mengantisipasinya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menyatakan akibat serangan ransomware yang menyasar Pusat Data Nasional, total ada 239 instansi pusat dan daerah yang terdampak. Sementara yang tidak terdampak ada 43 instansi. Beberapa layanan seperti imigrasi dan pemerintah Kota Kediri berhasil pulih. Jadi status layanan PDNS 2 per 26 Juni 2024. Instansi pengguna yang terdampak layanannya itu kementerian lembaga ada 30, provinsi ada 15, kabupaten ada 148 dan kota ada 48. Total ada 239 kementerian lembaga daerah yang terdampak. Selanjutnya instansi pengguna layanan yang tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2 hanya data backup, yaitu kementerian lembaga ada 21, provinsi 1, kabupaten 18, dan kota 3, di mana total ada 43 instansi kementerian lembaga daerah yang tidak terdampak. Instansi pengguna yang berhasil recovery layanan adalah Kemenko Marves, layanan perizinan event, Kemenkumham, layanan keimigrasian, LKPP, layanan sikap, Kemenak, Sihalal, dan Kota Kediri. Pemerintah menargetkan pemulihan layanan prioritas di kementerian, lembaga, dan instansi pusat maupun daerah akibat serangan siber pada akhir Juli 2024.
Pemerintah juga mengupayakan Pusat Data Nasional pulih sepenuhnya pada Agustus 2024. Selanjutnya penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas Kominfo, KSO, PDNS, Kementerian Lembaga Daerah itu diharapkan sampai akhir Juli bisa kita recovery total. Selanjutnya pemulih layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, dan Kementerian Lembaga Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Kurang dari 3 bulan, 3 bulan sejak insiden, jadi full recovery layanan PDNS 2 KSO termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan. Redeploy layanan tenan itu minggu ketiga Agustus 2024, melakukan perbaikan SOP minggu kedua Agustus 2024, dan evaluasi tata kelola PDNS. BSSN menyebut sudah memutus akses Pusat Data Nasional atau PDN2 di Surabaya dengan peladen atau server lainnya. Saat ini, BSSN bekerja bersama Polri untuk menelusuri rekonstruksi serangan ransomware yang menyebabkan data di peladen PDN Surabaya terkunci atau terenkripsi sehingga tak dapat diakses. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya kita sapa 2 jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di Kementerian Kominfo Jakarta dan juga Tifal Solesa di Gedung DPR RI. Kita akan ke Sisko lebih dulu. Sisko, jadi langkah konkret dari Kemenkominfo apa setelah rapat kerja kemarin? Yang pasti adalah diupayakan untuk pemulihan data nasional terlebih dahulu, Vidi dan juga saudara. Tadi juga sudah disampaikan juga dalam paket berita sebelumnya bahwa Menkominfo ini dalam waktu 3 bulan semenjak kejadian ataupun juga penyerangan ransomware tersebut akan dilakukan pemulihan secara total. Namun memang untuk pemulihan ini kalau bisa disebutkan ini ada kendala adalah masalah backup. Itulah kemudian yang juga memang disampaikan ataupun juga yang terlihat dalam rapat dengan Komisi 1 kemarin antara kemudian Kominfo dan juga dengan BSSN. Nah, dari BSSN sendiri juga bekerja sama untuk mencari kemudian siapa ataupun juga pelaku dari serangan ransomware tersebut, yang kalau dikronologikan ataupun juga disampaikan ini sudah mulai ada upaya untuk penyerangan ini sejak tanggal 17 dan akhirnya upaya penyerangan ransomware ini terjadi pada tanggal 20. Nah, tentunya memang masih belum mengarah kepada kemudian siapa pelaku utama dari penyerangan data nasional tersebut, Vidi dan juga saudara, namun juga dilihat terkait dengan masalah indikasi-indikasi yang kemudian bisa nantinya mengerucut ke arah sana. Vidi. Banyak juga yang mendesak ini tanggung jawabnya Kemenkominfo, bahkan ada petisi untuk meminta menterinya mundur. Apa ada tanggapan dari sana? Baik, kalau sampai saat ini tadi juga dalam acara kopi bareng seperti itu masih belum ada tanggapan secara resmi seperti itu dari kementerian. Namun kalau berdasarkan informasi terakhir setelah dengan rapat Komisi 1 kemarin, Menkominfo dalam hal ini ada Budi Ari menjelaskan masih belum mau untuk komen ataupun juga memberikan suara terkait dengan hal ini. Namun dirinya berfokus untuk melakukan ataupun juga mencari solusi dalam rangka pemulihan data nasional tersebut. Karena kita mengetahui, Vidi dan juga saudara, data yang terbackup ini hanya 2%. Kemudian ada sejumlah langkah yang kemudian akan disampaikan juga, salah satunya adalah nanti akan menaikkan pada Senin nanti ataupun pada tanggal 1 Juli nanti adalah keputusan menteri seperti itu, agar setiap kementerian dan juga lembaga nantinya akan melakukan backup data sehingga apabila ada kejadian yang serupa terjadi ini tidak bisa ditangani ataupun juga diantisipasi seperti itu. Namun memang kalau terkait dengan nantinya dari Menkominfo sendiri, Budi Ari sendiri rencananya pada hari ini ataupun juga pada pukul 2 siang dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari teman kami di istana bahwa nanti akan ada rapat terbatas, ada sejumlah hal kemudian yang rencananya ini akan dibahas, utamanya adalah masalah PDNS, sehingga memang masih kami nantikan apa saja perbincangan yang akan dibicarakan. Namun kalau terkait petisi ini memang masih belum dijawab, dan kalau kita lihat kemarin petisi yang disampaikan dari oleh SafeNet seperti itu dalam Change.org, setidaknya sudah ada lebih dari 2.800 kemudian yang menandatangani petisi karena dinilai kejadian ataupun juga peretasan yang bisa juga berdampak pada data pribadi seseorang ini sudah cukup marak terjadi. Sedangkan dari catatan mereka ini sudah ada lebih dari 100 kasus dalam kasus peretasan tersebut. Kembali ke Anda, Vidi. Baik, Sisko, tahan dulu. Kita akan bergeser ke gedung DPR RI. Ada Tifal Solesa. Tifal, kemarin rapat DPR bersama Kominfo dan juga BSSN dan meminta Kominfo dan BSSN membentuk krisis center terpadu. Apalagi hasil evaluasi oleh DPR ini?
Itu baru satu dari 3 poin penting yang disampaikan oleh Komisi 1 DPR RI sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara, untuk segera memperbaiki sistem yang terdampak dari upaya peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Surabaya, Jawa Timur. Hal lain yang juga dicermati oleh Komisi 1 DPR dalam rapat kemarin adalah dibentuk atau diupayakan dibentuk Satgas Nasional untuk segera melakukan pembaruan sistem secara berkala serta evaluasi berkelanjutan selepas insiden yang berlangsung pada 20 Juni lalu dan terdampak pada sistem layanan publik hingga saat ini yang disebutkan oleh satu hal lagi yang juga menarik dicermati dalam rapat kemarin sebetulnya, Vidi, adalah pernyataan dari Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI, yang mengharapkan sebetulnya ada pansus atau panitia khusus yang dibentuk DPR untuk menindaklanjuti kasus ini, karena ia menilai tidak sebatas pada kasus pada PDN ini saja, tapi juga beberapa kali kita diterpa pada pemberitaan beberapa data diperjualbelikan, bahkan terakhir kali dilaporkan ada penjualan data di dark web atau di situs gelap terhadap data Inafis Polri dan juga Bais TNI. Walaupun kemudian itu disebut sebagai data lama, namun ini menunjukkan, kalau menurut dari anggota Komisi 1 DPR dalam rapat kemarin, ini menegaskan bahwa sistem keamanan atau cyber security terhadap data-data yang dijaga oleh otoritas terkait ini masih dipandang lemah. Rapat yang berlangsung kemarin ini sepenuhnya berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini merujuk pada pasal 46 ayat 3 yang menerangkan bahwa dalam hal tertentu wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi. Ada terusannya di pasal 47 yang menyebutkan atau memerintahkan kepada pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemulihan ataupun juga pemenuhan kewajibannya dalam pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi. Ini yang menarik untuk dicermati, termasuk juga rencana untuk melakukan rapat lanjutan kepada Kemenkominfo dan juga BSSN sehubungan dengan pemulihan dari PDSN ini. Vidi. Baik, terima kasih Tifal Solesa dari Gedung DPR RI Jakarta, dan sebelumnya tadi ada Francisco Donasiano dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.